Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi Pradwika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Laut Internasional. Dasar laut samudera dalam atau seabed area, yaitu kawasan dasar laut yang tidak terletak di dalam yurisdiksi negara manapun. Satu kemajuan sangat berarti diperoleh oleh negara-negara berkembang di kawasan ini, yaitu dengan diakuinya prinsip warisan bersama umat manusia, yaitu Common Heritage of Mankind, serta terbentuknya Badan Otorita Hukum Laut Internasional sebagai tindak lanjutnya. Prinsip Common Heritage of Mankind dalam sistem hukum laut internasional adalah prinsip yang memberikan kebebasan terhadap sumber daya alam yang terdapat di kawasan dasar laut internasional atau seabed area, di mana dalam pengaturannya hukum internasional memberikan kewenangan terhadap sebuah organisasi internasional yang bernama International Seabed Authority untuk melaksanakan peranannya sebagai pengawasan terhadap terlaksananya prinsip Common Heritage of Mankind di kawasan dasar laut internasional. Pengaturan mengenai prinsip Common Heritage of Mankind diatur dalam pasal 136, yaitu warisan bersama umat manusia di kawasan dan kekayaan-kekayaannya merupakan warisan bersama umat manusia. Dan dalam pasal 137 ayat 1, tidak satu negara pun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak-hak berdaulatnya atas bagian manapun dari kawasan atau kekayaan-kekayaannya. Demikian pula tidak satu negara atau badan hukum atau perorang pun boleh mengambil tindakan penyelenggara kedaulatan atau hak-hak berdaulat ataupun tindakan pemilikan yang demikian akan diakui. Ayat 2, segala hak terhadap kekayaan di kawasan ada pada umat manusia sebagai suatu keseluruhan yang atas nama siapa otorita bertindak. Kekayaan-kekayaan ini tidak tunduk pada pengalihan hak, namun demikian mineral-mineral yang dihasilkan dari kawasan hanya dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan bab ini dan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, dan prosedur-prosedur otorita. Tidak satu negara atau badan hukum atau perorang pun boleh menuntut, memperoleh, atau melaksanakan hak-hak yang bertalian dengan mineral-mineral yang dihasilkan dari kawasan, kecuali apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan bab ini. Apabila tidak demikian, maka tidak satupun juga tuntutan perolehan atau pelaksanaan hak-hak demikian. Dalam menerapkan prinsip Common Heritage of Mankind yang terdapat dalam Unclos 1982 dilakukan berdasarkan Perjanjian Implementasi 1994 yang kemudian dibentuk organisasi internasional yang berwenang secara penuh dalam mengatur dan mengelola sumber daya yang ada di kawasan dasar laut dan samudera dalam, yang mana warisan bersama umat manusia atas nama ia bertindak. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, seandainya Indonesia melakukan eksploitasi di kawasan, apakah diperkenankan? Tentu saja diperkenankan, saat ini karena diakuinya prinsip warisan bersama umat manusia atau Common Heritage of Mankind serta terbentuknya Badan Otorita Hukum Laut Internasional, masyarakat internasional boleh, atau siapapun yang mengeksploitasi kawasan tersebut boleh, tetapi harus memberikan kontribusi 1-7% kepada masyarakat internasional yang dibayarkan melalui Badan Otorita Hukum Laut Internasional. Dan tentu saja sudah diatur dalam Unclos 1982 pada pasal 139, negara-negara peserta harus bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan di kawasan, baik dilakukan oleh negara-negara peserta atau perusahaan-perusahaan atau badan hukum atau perseorangan yang memiliki kebangsaan negara-negara peserta atau yang dikuasai secara efektif, harus bertanggung jawab yang sama. Berlaku pula bagi organisasi internasional untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut di kawasan. Pada pasal 140, kegiatan-kegiatan di kawasan sebagaimana diatur secara khusus harus dilaksanakan untuk kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan, terlepas dari letak geografis negara-negara, baik negara pantai, negara tak berpantai,
dengan memperhatikan secara khusus kepentingan-kepentingan dan keperluan-keperluan negara-negara berkembang dan bangsa-bangsa yang belum mencapai kemerdekaan penuh dan berstatus sendiri yang diakui oleh PBB. Otorita harus menetapkan pembagian yang adil dari keuntungan-keuntungan dan keuntungan-keuntungan ekonomi lainnya yang didapat dari kegiatan-kegiatan di kawasan melalui mekanisme yang terlepas atas dasar non-diskriminasi sesuai dengan pasal 160 ayat 2. Tentu saja untuk menjawab pertanyaan ini, Indonesia boleh mengeksploitasi di kawasan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam UNCLOS, terutama pada prinsip Common Heritage of Mankind, dan diawasi oleh sebuah organisasi internasional yang bernama International Cyber Authority. Sekian, terima kasih.